Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Suweknyo, udah agak lama nggak buat video. Kali ini sekarang tanggal 24 Mei 2024 ingin sharing mengenai sistem komunikasi satelit dan juga Starlink Mas Elon yang bikin heboh saat ini ya. Ini gambar saya suka astronomi dan juga suka yang terkait dengan ruang angkasa, salah satunya juga satelit. Jadi, dan saya memang pernah bekerja di stasiun bumi Jatiluhur Indosat waktu itu 9396, 3 tahun yang ngurusi sistem komunikasi satelit, dan juga pernah terlibat beberapa proyek di AICO Inmarsat dan juga M2E itu satelit dengan Pak Adiwoso waktu itu. Ini foto satelit dan ini foto saya waktu ke NASA ya, ini di Orlando, Amerika, Kennedy Space Center, tempat peluncuran satelit. Saya kalau kemana-mana itu fotonya loncat. Oke, nah ini saya mulai dari jangkauan komunikasi baik satelit maupun kabel. Yang di kiri ini satelit, jadi memang sekarang ini bumi kita udah banyak sekali ribuan satelit diluncurkan, baik di rendah, menengah maupun juga di geostasioner. Jadi sekarang ini semua titik di bumi sudah terjangkau oleh satelit. Fungsi satelit sendiri sebetulnya kalau untuk komunikasi itu sebagai meneruskan atau sebagai repeater ya, gelombang informasi radio dari satu titik di bumi ke titik yang lain melalui gelombang radio ke angkasa, ke satelit, kemudian turun lagi seperti itu. Karena di atas jadi coverage atau jangkauannya itu sangat luas gitu ya. Nah, kemudian yang kanan ini adalah gambar dari jaringan backbone kabel optik ya. Jadi ini agak salah, ini tercopy ya, ribuan satelit. Jadi jaringan backbone kabel optik ya. Dan ini juga sudah seluruh dunia tergabung gitu ya. Jadi ini kalau ini contohnya ini yang ada CMEW ya, South East, Middle East, and West Europe. Jadi kabel optik dari ASEAN sampai ke Eropa Barat. Ini optik gitu ya. Jadi kemudian juga yang ke Amerika, ke pulau-pulau di Pasifik gitu, ke Asia yang lain itu sudah tergabung semua. Ini adalah jaringan backbone-nya atau jaringan utamanya ya. Setelah itu mungkin dari sini baru ke kota-kota, kemudian baru ke daerah-daerah, kemudian ke rumah-rumah. Tapi intinya ini jaringan fiber optik itu sudah menggurita ke seluruh dunia. Jadi dunia udah kayak diikat lah dengan kabel optik itu. Kabel optik sangat bagus secara kualitas karena ya terhubung secara fisik ya, dibandingkan satelit lewat udara masih ada gangguan. Tapi kalau fiber optik benar-benar nggak ada gangguan, kecuali kalau putus ya gitu ya. Seperti itu. Dan jaringan kabel ini sebelumnya tuh kabel koaksial ya. Tapi kalau waktu kabel koaksial itu kapasitasnya tidak besar sehingga fungsi satelit masih dominan waktu itu. Tapi begitu muncul teknologi fiber optik, maka komunikasi melalui satelit itu langsung drop, langsung tergantikan ya. Jadi kalau dulu itu orang telepon terutama ke luar negeri dari Indonesia ke Amerika ke Eropa itu kalau dulu lewat satelit. Tapi begitu ada fiber optik maka langsung semuanya pindah ke fiber optik ya, dan kualitasnya sangat bagus, tidak ada delay dan lain-lain. Ya seperti itu. Oke, next. Nah, ini gambaran sistem komunikasi satelit. Jadi satelit itu sebenarnya fungsi utamanya kalau untuk di dunia telekomunikasi itu sebagai repeater ya, sebagai repeater dari satu titik dipancarkan ke satelit, kemudian dari satelit diturunkan lagi ke titik yang lain. Kalau ke stasiun bumi istilahnya atau ground earth station ya, ini foto yang saya ambilnya adalah foto di Jatiluhur. Saya dulu pernah kerja di sini. Ini antenanya besar banget, sampai ada 32 meter ya, gede banget. Kemudian ini yang kanan ini foto user, untuk user lah ya, antena parabola kalau misalnya untuk TV atau untuk yang lain seperti itu.
Jadi intinya satelit itu sebagai repeater. Tidak ada fungsi switching. Jadi kalau mau orang telepon dari user misalnya ke satelit, kemudian ke stasiun bumi, dari stasiun bumi diteruskan lagi ke uh, uh, switching center ya. Dari situ kalau misalnya telepon ke rumah berarti ke PSTN diteruskan ke rumah. Kalau telepon ke suatu tempat lagi di satelit maka dari stasiun bumi lagi ke switching kemudian diangkat lagi ke satelit turun lagi ke pengguna yang lainnya. Jadi karena itu tadi melalui lintasan yang panjang sehingga delaynya juga muncul. Oke, berikutnya ini orbit satelit. Eh, Secara umum dibagi tiga. Pertama LEO ya, Low Earth Orbit atau orbit rendah. Tingginya 200 sampai 300.000 km lah. Ini ya, definisi ini ya ada yang berbeda-beda, tapi ya kita ikut sekitar itu. Kemudian latensi atau delay propagasi rendah. Periode orbit bumi cepat banget gitu ya. Jadi setiap 1,5 jam satelit itu mengelilingi 1 kali bumi. Jadi kecepatannya luar biasa cepat 27.000 km per jam. Jadi kencang sekali satelit itu bergerak. Sehingga kalau dilihat dari bumi, satelit itu sebentar aja tampaknya di bumi. Jadi kira-kira 10 menit setelah itu hilang. Seperti itu. Nah, karena tadi itu yang cakupannya yang kecil sehingga untuk mengcover bumi semua ya untuk global coverage seluruh bumi maka diperlukan banyak satelit ya. Tergantung ketinggiannya antara 70, 100 bahkan yang kalau Starlink itu kan sekarang udah 5.000 lebih gitu ya. Tapi untuk case Starlink saya kira itu karena masalah kapasitas bukan masalah coverage ya gitu. Kemudian antena di bumi ya di pengguna di bawah ini juga harus mengikuti gerak satelit untuk terkomunikasi itu. Jadi harus ada sistem auto tag yang bagus gitu ya. Karena kalau ini macet yang udah nggak bisa nangkap satelit gitu ya. Kemudian penggunaannya kalau untuk di LEO ini satelit citra, cuaca, mata-mata dan juga untuk di telekomunikasi ini ada contoh yaitu Iridium, Globalstar dan Starlink ya. Iridium dan Globalstar ini mungkin udah nggak ada sekarang. Jadi sempat sudah di launching. Iridium ini jumlah satelitnya ada 66. Iridium itu nomor atom nomor 77. Harusnya 77 satelit tapi pihak Iridium meluncurkan hanya 66. Tapi mungkin kan udah kadung itu namanya Iridium jadi tetap pakai nama Iridium. Dan yang terakhir ya Starlink yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kemudian ini orbit yang menengah, sekilas saja, medium Earth orbit, tingginya lebih tinggi dari LEO 6.000 sampai 2010. Kemudian tampak, ini mungkin sekilas ya, jadi periode orbit 5 jam, setiap 5 jam, 6 jam, sampai 12 jam, tergantung ketinggiannya, ini 1 kali putaran bumi. Kecepatan 19.000 km per jam. Karena agak tinggi, maka untuk mengcover seluruh bumi itu hanya diperlukan ya 10 sampai 12 satelit. Kalau contohnya AICO itu ada 12 satelit ya, waktu yang diluncurkan tahap awal kemudian jadi 15. Karena masih bergerak, jadi sistem antena yang di bumi juga harus trackingnya juga harus masih bagus walaupun tidak secepat waktu tracking yang di LEO. Penggunaan sama dengan yang di LEO ya. Citra, cuaca, mata-mata, dan sistem komunikasi mobile. Oke, kemudian yang ketiga ini orbit geostasioner ya, geo ya, ini yang istimewa karena kenapa? Karena hanya di ketinggian ini, ketinggian 3.000 km ini orbit geostasioner ini dan hanya ada di atas khatulistiwa. Kenapa di sini? Jadi satelit yang di sini ditempatkan di posisi 36.000, kemudian bergerak ke timur sesuai dengan gerakan rotasi bumi itu lama yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran itu 24 jam. Sehingga satelit yang di sini seolah-olah tidak bergerak terhadap suatu titik di bumi karena sama-sama bareng berputar ya 24 jam. Nah, seperti itu. Beda dengan yang di LEO, MEO tadi itu ketinggiannya ya sekitar situ nggak ada masalah lah mau ketinggi sedikit atau enggak. Tapi kalau geostasioner ketinggiannya harus ini 36.000 km atau sebenarnya tepatnya 35.800 sekian kilometer gitu ya. Jadi nggak ada lagi gitu. Kalau di bawah itu nggak akan terjadi orbit yang sinkron 24 jam dengan rotasi bumi. Di atas itu juga seperti itu. Ini istimewa. Cuma karena tinggi, jadi latensi atau delay propagasinya cukup besar ya.
Sehingga kalau kita telepon melalui ini gitu ya, misalnya dulu walaupun karena telepon ke Papua waktu itu ya, delay-nya tinggi, sama dengan telepon ke Amerika, ke Eropa gitu, delay-nya tinggi. Terasa jeda antara kita saat ngomong dengan waktu mendengarkan. Kemudian karena tinggi juga coverage-nya itu besar sampai sepertiga bumi, sehingga cuma dibutuhkan 3 satelit untuk mengcover seluruh permukaan di bumi. Maka dulu waktu Intelsat itu ada 3 titik gitu ya, 3. Dia sebut Pacific Ocean Region, di atas Pasifik, kemudian ada Indian Ocean Region di atas Samudra India, kemudian ada Atlantic Ocean Region di atas Samudra Atlantik. Jadi dengan 3 posisi itu sudah mengcover semua negara di bumi. Kemudian banyak digunakan untuk sistem komunikasi tetap seperti Palapa, Intelsat, Asiasat. Ya termasuk Palapa teman-teman. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang awal menggunakan teknologi satelit. Jadi waktu zaman Pak Harto dulu tahun 76 Palapa A itu sudah diluncurkan. Intelsat itu tahun 65, jadi tidak beda terlalu jauh ya. Artinya negara yang semua negara itu tahun 65 yang internasional itu, kemudian 11 tahun 76 Indonesia sudah meluncurkan satelit yang Palapa. Kenapa itu? Karena memang itu pilihan yang paling bagus saat itu, karena narik kabel kan, apalagi Indonesia yang ribuan pulau, 17.000 pulau, narik kabel kan pasti mahal dan perlu waktu yang begitu. Satelit komunikasi langsung bisa terjadi. Begitu satelit meluncur antara Jakarta, Papua, Jakarta, Maluku, langsung bisa komunikasi dengan lebih cepat. Oke itu. Nah, dan geostasioner ini istilahnya istimewanya itu hanya di atas khatulistiwa, teman-teman. Nah, ini ada di peta gitu ya. Indonesia itu mempunyai 1/8 geostasioner ya, daerah di atas khatulistiwa. Namun karena secara regulasi dari ITU, International Telecommunication Union, maka orbit geostasioner itu tidak milik negara di atasnya gitu ya. Cuma dulu mungkin kalau Indonesia maju kayak Amerika mungkin bisa mengklaim itu ya, sehingga kita bisa menjual orbit geostasioner yang 1/8 dunia ini dengan harga yang mahal gitu ya. Jika dia lihat sini, Indonesia paling banyak ini di atas geostasioner. Kemudian juga di Afrika itu ada beberapa negara, Kongo, Somalia, dan beberapa lagi. Kemudian di Amerika itu ada 3 negara, Brasil, Kolombia, dan Ekuador. Itu yang ada di kartu. Sementara Amerika, kemudian Eropa itu nggak ada dia geostasioner. Oke, next. Nah, ini tinggi orbit. Tadi kalau gambaran visualisasinya gitu ya. Ini juga perbandingan. Jadi teman-teman kalau kita naik pesawat, misalnya dari Jakarta ke Surabaya itu ketinggiannya biasanya sekitar 33.000 feet ya kalau di pesawat itu. Atau sekitar 10 kilo. Atau kalau kita mungkin terbang jauh misalnya ke Amerika, ke Eropa gitu, kadang-kadang ketinggiannya 42.000 feet ya, itu mungkin ya sekitar 12-13 kilo lah gitu ya. Nah itu, jadi masih rendah lah gitu lah istilahnya gitu ya, walaupun sudah di atas awan. Ya, kemudian di atas itu ada ISS, International Space Station ya, ketinggiannya sekitar 410 kilo. Ini pesawat yang berawak yang sekarang ini ada di sana itu secara bergantian itu ada peneliti-peneliti baik dari Amerika dan juga negara lain pemilik ISS ini mengorbit di atas sana dengan ketinggian 4.100 kilo. ISS ini terlihat dari bumi dengan mata telanjang, teman-teman. Jadi ada aplikasi, misalnya saya di Depok mau melihat ISS itu nanti ada ini. Tanggal ini jam sekian akan kelihatan dari arah sini ke sini seperti itu. Kalau cuaca cerah kita bisa melihatnya. Ini kelihatan setelah maghrib kira-kira sampai isya atau juga pada saat subuh. Kalau siang nggak kelihatan, walaupun melintas di atas kita nggak kelihatan karena ada sinar matahari. Tapi pada saat maghrib atau isya gitu, di tempat kita udah gelap, tapi di atas ISS itu masih kena sinar matahari sehingga masih kelihatan. Kalau malam jam 12 malam, walaupun lewat di atas kita, tidak bisa kelihatan karena tidak kena sinar matahari. Mataharinya di belakang sana, di baliknya ISS, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga Leo ya, ini contohnya Starlink di ketinggian 5.500 km. Kemudian yang MEO itu contohnya Aiko Inmarsat ini ketinggian 10.390 km. Kemudian yang Geo yang tadi istimewa contohnya Palapa itu di 36.000 km ya. Jadi cepat aja saya kira. Oke, nah ini kemudian kita ke
Starlink Mas Elon yang bikin heboh saat ini ya. Jadi kalau saya lihat memang Starlink ini proyek yang luar biasa ya, dari seorang yang visioner lah gitu ya. Jadi Starlink ini menghadirkan sistem komunikasi internet berbasis satelit dengan jangkauan yang global ya di seluruh area bumi. Jadi tidak hanya perkotaan, pedesaan, tapi ini juga sampai ke layanan remote, pegunungan, pulau-pulau terpencil, daerah perbatasan, lautan, semuanya terjangkau. Eh, Cuma karena menggunakan transmisi gelombang radio melalui satelit, maka ya Starlink ini juga ada kendalanya lah juga gitu ya. Jadi karena semua komunikasi yang melalui radio pasti ada kendala dengan cuaca gitu ya. Tapi secara jangkauan memang bagus, namanya satelit gitu ya. Itu jadi em, untuk daerah yang remote yang saat ini susah terjangkau dengan jaringan kabel, jaringan fiber optik, maka Starlink ini solusi yang luar biasa. Kenapa? Karena cepat dan juga relatif tidak mahal gitu ya. Perangkatnya juga ya terjangkau lah harganya ya gitu ya. Karena dan luar biasanya itu perangkatnya sangat simpel sehingga orang yang beli dengan membaca di situ prosedurnya udah bisa langsung install sendiri. Beda kalau kita yang fiber optik di rumah itu kan harus ada teknisi yang install. Nah, seperti itu. Kalau ini enggak gitu ya. Kemudian, tapi untuk daerah-daerah yang sudah terjangkau fiber optik atau FTTH ya, fiber to the home, FTTH, eh, maka Starlink ini saya kira sulit berkompetisi ya. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kota-kota besar, kota-kota menengah gitu ya, di Jawa gitu ya, saya kira udah terjangkau fiber optik ya. Sehingga untuk apa pakai Starlink kan gitu ya. Karena beli peralatannya kan juga mahal dan juga bulanannya juga mahal gitu ya. Kualitas pasti lebih baik fiber optik gitu ya. Juga mungkin untuk di negara asalnya Mas Elon ini di Amerika, saya kira di sana kota-kota kecil mungkin sudah terjangkau fiber optik juga ya semuanya gitu ya. Jadi menurut saya dia mungkin mensasar justru negara-negara yang ya kalau di Indonesia itu ya mungkin yang di luar Jawa ya di pulau-pulau seperti itu. Tapi kan masih banyak juga kebutuhan untuk itu ya gitu. Saat ini hingga Mei 2024 ini kalau saya baca ada 5.000-an satelit yang sudah diluncurkan ya mengangkasa di orbit ketinggian 5.500 km di atas permukaan bumi dengan sudut inklinasi 51 derajat. Eh, jadi kalau di Katulistiwa yang geostasioner itu sudutnya 90 derajat. Kalau misalnya dari utara ke selatan itu 0 derajat. Dari selatan ke kalau ini 51 derajat, jadi antara utara kemudian ke timur gitu ya. Nah, itu inklinasinya 51 derajat, ya kira-kira gitu. Oke, nah ini internet fiber to the home FTTH dengan Starlink. Jadi kalau FTTH teman-teman kualitas bagus karena terhubung dengan fisik ya dengan kabel optik. Kemudian jaringan kabel optik saat ini sudah menjangkau kota besar dan juga kota-kota kecil kalau di Pulau Jawa ya. Kalau di luar Jawa mungkin kota-kota menengah. Kalau mungkin di Amerika, di Eropa juga sudah kota-kota kecil sudah terjangkau semua. Harga lebih murah dibanding Starlink. Kemudian contoh kalau di sini IndiHome, Excel 1 dan lain-lain. Kemudian juga tanpa beli perangkat, harga bulanan 200 sampai 400 ribu tergantung kecepatan dan bahkan sekarang ini sudah ada yang 100 ribuan gitu ya. Kemudian kalau Starlink secara kualitas tergantung cuaca karena gelombang satelit ya, jadi ada karena Starlink ini menggunakan frekuensi KU band ya, KU band dan KA band ya, KA band ya. KU band itu di frekuensi 12 sampai 14 GHz. Kalau KA itu di 30 GHz ya. Frekuensi yang tinggi ini rentan terhadap cuaca, terhadap uap air gitu ya, rentan. Jadi untuk daerah-daerah tropis yang sering hujan, uap airnya tinggi, itu gangguan ini cukup cukup mengganggu saya kira gitu ya. Dan juga teman-teman, komunikasi satelit itu ada istilah sun interference ya. Sun interference itu interferensi matahari. Kalau di posisi geostasioner, waktu saya dulu bekerja di Jatiluhur itu setahun 2 kali terjadi. Jadi pada saat terjadi sun interference itu benar-benar sinyal habis ya, karena kalah dengan
interferensi dari matahari, ya matahari ciptaan Allah ya. Allahu Akbar, ya Allah yang Maha Besar. Ya pasti kalah, mengalahkan semuanya gitu. Nah ini nanti kalau di Leo pasti sun interference itu sering terjadi. Sun interference itu gini. Jadi kalau saya di rumah sini, kemudian antena itu menghadap ke satelit, pas di belakang satelit itu ada matahari, maka di situ akan terjadi sun interference yang pasti sinyalnya terganggu. Ya seperti itu. Dan di Leo saya kira ini akan sering terjadi gitu ya. Oke, kemudian Starlink menjangkau semua posisi di bumi, kota, desa, remote, dan ini saya kira sangat bagus sekali untuk contoh untuk solusi internet ya di daerah remote, di daerah kepulauan, di perbatasan, di Miangas, di mungkin di Mentawai, mulai Sabang, Merauke, di Papua, di pedalaman itu semua bisa terjangkau. Mungkin kalau kita lihat di laut-laut di Pasifik gitu ya, semua kota banyak itu pulau-pulau negara-negara kecil ya, di Tonga, kemudian New Island, Fiji, apalah itu juga di Pasifik, di Atlantik itu juga banyak tuh pulau-pulau kecil tuh, Saint Helena, macam-macam lah itu ya, pulau-pulau kecil yang itu sangat bagus sekali solusi untuk itu. Kemudian hebatnya ini Mas Elon ini, peralatannya simple sekali ya, kalau kita lihat di YouTube itu orang bisa install sendiri dan sangat simple ya. Mungkin 10 menit 15 menit sudah selesai ya. Kemudian harga perangkat yang relatif mahal kalau dibandingkan dengan yang sudah ada jaringan fiber optik. Tapi kalau nggak ada ya oke lah gitu ya. Perangkat 7,8 juta, sekarang diskon ya, sampai 10 Juni itu 4,68 juta, bulanan 750. Ya bagi misalnya perusahaan yang punya daerah di remote, wah saya kira ini sangat membantu lah. Oke, saya kira itu teman-teman ya, singkat aja ya share dari saya mengenai sistem komunikasi satelit. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya ya, dan juga mungkin informasinya kurang begitu detail ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.